Di tengah masyarakat Indonesia, sebutan Habib kerap dikaitkan dengan tokoh-tokoh Islam yang memiliki nasab keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, khususnya melalui jalur Sayyidina Hasan ataupun Husain. Banyak yang menganggap bahwa para Habib pasti bermazhab Sunni dan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu, teman-teman sekalian. Tidak semua Habib menganut paham Sunni, dan bahkan sebagian secara terbuka menganut atau bersimpati kepada mazhab Syiah. Pembahasan kali ini membongkar fakta sejarah, aliran, dan latar belakang ideologis sebagian Habib yang berpaham selain Sunni, serta mengapa masyarakat perlu memahami isu ini secara jernih, namun harus tetap waspada. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah tidak semua Habib itu Sunni. Teman-teman sekalian, siapa itu Habib? Secara etimologis, Habib berarti yang dicintai. Namun dalam konteks sosial dan keagamaan, istilah ini merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, terutama dari jalur Sayyid melalui Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Gelar ini banyak digunakan oleh keturunan Arab Hadrami di Indonesia. Kalau kita lihat melalui jalur keturunan tersebut, teman-teman sekalian, bisa beragam. Sayyidina Hasan banyak tersebar di wilayah Maroko, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Keturunan Sayyidina Husain lebih dominan di Iran, Irak, Yaman, dan sebagian India, Pakistan. Catatan penting di sini, teman-teman sekalian, nasab tidak otomatis menentukan mazhab atau orientasi keagamaan seseorang. Dalam sejarah Islam, teman-teman sekalian, mayoritas keturunan Husain yang tinggal di Iran, Irak, dan Lebanon berafiliasi dengan mazhab Syiah Isna Asy'ariyah, yaitu Syiah Imamiyah 12 imam. Mereka menghormati jalur Ahlul Bait dan menempatkan para imam hingga Imam Mahdi sebagai sumber ajaran setelah Nabi Muhammad SAW. Beberapa fakta di lapangan yang perlu kita ketahui bersama. Irak adalah negara dengan sistem wilayah al-faqih dan banyak dari ulama serta keturunan Nabi di sana adalah Syiah. Ayatullah Ali Al-Khomeini, pemimpin tertinggi Iran, mengklaim dirinya Syahid. Banyak syahid Syiah juga tersebar di India, Pakistan, misalnya kota Lucknow dan Yaman. Di Indonesia sendiri, teman-teman sekalian, istilah Habib identik dengan Sunni karena pengaruh besar dari jaringan Ba'lawi Hadrami yang bermazhab Syafi'i. Namun sejak era reformasi hingga sekarang, teman-teman sekalian, muncul fenomena sebagian Habib yang secara terbuka bersimpati bahkan mendukung mazhab Syiah. Contoh realita di lapangan, teman-teman sekalian, ada Habib yang secara terbuka mengisi majelis-majelis Syiah seperti peringatan Asyura dengan gaya Syiah meratap atas kematian Husain. Sebagian membela Iran dan menyebarkan literatur Syiah seperti Nahjul Balaghah, Bihar Al-Anwar, dan lain sebagainya. Ada Habib yang menjadi penghubung komunikasi antara komunitas Syiah Indonesia dengan Syiah di Iran. Perlu kita pahami, tidak semua yang dilakukan oleh mereka ini secara eksplisit menyatakan kesyiaannya, tetapi dukungan dan simpati mereka terhadap ajaran Syiah sudah cukup menunjukkan orientasi ideologi mereka. Maka mengapa bisa ada Habib Syiah? Di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, asal nasab dari wilayah Syiah. Sebagian keturunan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Iran, Irak, atau Lebanon sudah lama menjadi Syiah.
Itu dikarenakan dominasi Syiah di wilayah itu, tradisi keagamaan, keluarga, dan sosial di sekitarnya. Yang kedua, teman-teman sekalian, pengaruh intelektual dan politik. Beberapa Habib terpengaruh oleh ideologi revolusi Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Sebagian mengagumi tokoh-tokoh Syiah karena dianggap berani melawan Amerika, Zionis, dan Barat. Mereka menganggap bahwa Syiah lebih aktif secara politik ketimbang Sunni yang pasif. Yang ketiga, jaringan hibah, beasiswa, dan dakwah dari Iran. Banyak pelajar dari Indonesia diklaim dikirim ke Qum, yaitu pusat Syiah di Iran, dan Najaf. Sebagian dari mereka kembali dengan gelar dan didukung membentuk komunitas di Indonesia. Ada Habib-Habib muda yang tertarik pada sisi ilmiah dan filsafat Syiah. Teman-teman sekalian, salah satu prinsip penting dalam Syiah adalah taqiyah, yaitu menyembunyikan keyakinan saat berada di tengah-tengah mayoritas yang berpotensi mengancam diri mereka. Implikasinya di lapangan, ada Habib yang tampak seperti Sunni, berpakaian ala Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi menyebarkan tafsir dan hadis-hadis Syiah secara perlahan. Mereka membingkai Syiah seolah hanya mencintai Ahlul Bait, tanpa menyebut mengkafirkan terhadap para sahabat Nabi, keimanan pada Imam Mahdi yang gaib, dan lain sebagainya. Jika masyarakat tidak melek literasi akidah, maka simbol Habib digunakan sebagai tameng otoritas, padahal isi dakwahnya, teman-teman sekalian, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Generasi muda akan mudah untuk terjebak ke dalam romantisme Ahlul Bait, lalu pelan-pelan menerima ajaran Syiah. Banyak yang tidak menyadari perbedaan akidah mendasar antara Sunni dan Syiah. Tentang Al-Quran, Syiah punya keyakinan tahrif dalam sejarah. Tentang sahabat, Syiah mencela Abu Bakar, Umar, Aisyah, Utsman, dan lain sebagainya. Tentang imamah, konsep 12 imam maksum, maka bagaimana sikap kita? Hormati nasab, tapi jangan tunduk kepada ideologi Syiah. Islam tidak mengkultuskan manusia berdasarkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sikap yang seimbang, hormati Habib sebagai bagian dari Ahlul Bait selama berada di atas manhaj yang benar. Tetapi jangan mengikuti atau membenarkan pemikiran yang menyimpang hanya karena dia seorang Habib, teman-teman. Ukur setiap ucapan dan pemikiran dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus sholih. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, mengungkap kenyataan bahwa tidak semua Habib itu Sunni bukanlah suatu bentuk kebencian, tetapi bentuk penjagaan terhadap kemurnian akidah Islam. Keturunan Nabi Muhammad SAW tidak menjamin kesucian ajaran. Justru karena mereka memiliki kedudukan terhormat, maka tanggung jawab mereka lebih besar untuk menjaga kemurnian Islam yang sebenarnya. Umat Islam di Indonesia perlu cerdas, tidak terpesona hanya karena gelar ataupun nasab, tetapi menilai kebenaran berdasarkan ilmu, manhaj, dan akidah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.